Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altandi Lutfi Fitriani. Di sini saya akan memaparkan materi di pertemuan 1 mengenai hakikat kurikulum PAUD. Apa sih kurikulum? Pertama-tama kita akan membahas kurikulum secara umum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan materi, isi ataupun bahan ajar, serta metode cara yang digunakan sebagai pedoman bahwa penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Johnny Dewey tahun 1902, kurikulum merupakan suatu rekonstruksi berkelanjutan yang memaparkan pengalaman belajar anak didik melalui suatu susunan pengetahuan yang terorganisir dengan baik yang biasanya disebut kurikulum. Apa sih kurikulum PAUD? Menurut Susilo tahun 2013, kurikulum PAUD diarahkan pada pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik ini seperangkat rencana, pengaturan, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini, di mana kurikulum PAUD ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi dan 6 aspek perkembangan anak usia dini agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Selanjutnya, kita membahas tentang tujuan kurikulum. Apa sih tujuan kurikulum PAUD ini? Adapun tujuan kurikulum secara umum yaitu untuk mempersiapkan anak didik Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, serta efektif, mampu mengkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Adapun tujuan dari kurikulum K13 Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada lampiran Permendikbud nomor 146 tahun 2014, di mana bertujuan untuk mendorong perkembangan potensi anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Kurikulum dapat dipandang sebagai jantung pendidikan, strategi, dan cara yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan secara nasional. Selanjutnya kita membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Hermawan D. Sudrajat menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum adalah: yang pertama ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, serta prinsip efisiensi, dan terakhir ada prinsip efektivitas. Yang pertama kita membahas tentang prinsip relevansi. Kurikulum secara internal memiliki relevansi dengan komponen kurikulum yang berisikan tujuan, bahan pembelajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian. Sedangkan secara eksternal, kurikulum memiliki relevansi terhadap perkembangan zaman, sehingga dapat dikatakan dalam pengembangan kurikulum harus melihat kebutuhan perkembangan yang ada di lingkungan sekitar yang nantinya akan bermanfaat bagi siswa. Selanjutnya, kita membahas tentang prinsip fleksibilitas, di mana kurikulum ini berguna untuk mempersiapkan anak di masa saat ini dan di masa yang akan datang. Kurikulum yang baik merupakan kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan masyarakat yang selalu berkembang atau tidak kaku. Pendidikan dalam hal ini memiliki wewenang dalam pengembangan kurikulum agar sesuai dengan minat, kebutuhan siswa, dan kebutuhan di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas, di mana kurikulum hendaknya memiliki kesinambungan baik secara vertikal maupun horizontal. Makna dari kontinuitas ini merupakan adanya hubungan atau keterkaitan dengan berbagai jenjang atau tingkat pendidikan, sehingga
pembelajaran berjalan secara harmonis. Selanjutnya membahas tentang prinsip efisiensi, di mana efisiensi ini memiliki makna bahwa pengembangan kurikulum harus direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, serta dalam mengimplementasikannya harus memberikan kemudahan dan efisien bagi pendidik dan peserta didik. Yang terakhir kita membahas tentang prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ini di mana sejauh mana pengembangan dapat dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini memiliki dua aspek efektivitas, yaitu efektivitas guru dalam mengajar dan efektivitas belajar siswa. Oleh karena itu, dalam mengaplikasikannya, pengembangan kurikulum ini bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan terakhir kita membahas tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Menurut Rianto 2014 terdapat 4 komponen kurikulum. Yang pertama ada tujuan, bahan pembelajaran, proses belajar mengajar, dan yang terakhir ada penilaian. Yang pertama kita membahas tujuan. Dalam hal ini adalah untuk membantu anak didik untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki dari segi fisik maupun psikis, yang meliputi nilai agama dan moral, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, dan juga kognitif, serta kemandirian dan juga seni untuk mempersiapkan anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Yang kedua mengenai bahan pembelajaran, di mana seperangkat rencana dan pengaturan selama kegiatan pembelajaran, mengelola kelas, menilai hasil belajar, dan bahan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan diberikan komponen-komponen yang saling berkaitan untuk memenuhi target mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga kita membahas tentang proses belajar mengajar, di mana kegiatan pembelajaran ini dirancang mengikuti prinsip-prinsip belajar mengajar, baik terkait dengan keluasan bahan atau materi, pengalaman belajar, tempat dan waktu belajar, alat atau sumber belajar, untuk bentuk berorganisasian kelas, dan cara penilaian. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru perlu memberikan dorongan kepada peserta didik untuk mengungkapkan kemampuannya dalam membangun gagasan. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator dan bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang dapat menumbuhkan prakarsa, motivasi, dan tanggung jawab peserta didik untuk belajar. Yang terakhir ada penilaian, suatu usaha untuk mengumpulkan dan menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, berkala, berkelanjutan, menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui kegiatan pembelajaran. Dan bisa saya simpulkan bahwa kurikulum sebagai rencana pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Kurikulum pendidikan anak usia dini meliputi standar kompetensi anak usia dini yang bertujuan untuk mempersiapkan anak didik Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, serta efektif, mampu mengkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia. Untuk kurikulum PAUD ini memiliki fungsi yang berguna untuk mengembangkan sikap dan perilaku baik sesuai agama dan norma yang dianut, mengembangkan kemampuan sosialisasi dan mengendalikan emosi, dan menumbuhkan kemandirian anak, mengembangkan kemampuan berbahasa, mengembangkan kemampuan kognitif, serta mengembangkan kemampuan fisik motorik. Yang terakhir mengembangkan daya cipta dan kreatif. Dalam penyelenggaraan kurikulum ini terdapat beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas. Selain itu, prinsip pengembangan kurikulum ini memiliki 4 komponen, yaitu tujuan, bahan pembelajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thanks for watching.